semuanya, saya Kamilatu Nabilah dengan NIM 22222300003. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang materi fonologi dan morfologi. Apa itu fonologi? Pertanyaan ini akan muncul apabila kita tidak bersentuhan langsung dengan bidang ilmu bahasa. Konsep fonologi menjadi filter dasar dalam praktik berkomunikasi verbal, khususnya ragam lisan. Secara terminologi, fonologi berasal dari kata fon, artinya bunyi, sedangkan logos atau logi artinya ilmu. Dengan demikian, fonologi diartikan menjadi ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Secara garis besar, fonologi terbagi menjadi dua bidang utama, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi diproduksi tanpa menghiraukan persoalan makna. Pada fonetik, secara terperinci kita akan mempelajari alat-alat bunyi manusia atau artikulator mulai dari bibir, lidah, rongga mulut, lubang hidung, rongga hidung, langit-langit keras, langit-langit lunak, bagian belakang langit-langit lunak, atau celah pita suara, tekak, pangkal tenggorokan, kerongkongan, batang tengkorak, paru-paru, dan diafragma. Kemudian ada proses fonasi atau proses terjadinya bunyi. Bunyi ini terjadi melalui alat-alat ucap manusia yang tadi saya ucapkan, mulai dari pemompaan udara yang berada di paru-paru melewati pita suara yang dikeluarkan entah melalui rongga mulut atau rongga hidung. Tulisan fonetik ini dirancang untuk keperluan fonetik. Tulisan ini biasanya terdiri dari aksara Latin, namun mendapatkan modifikasi serta berbagai tanda diakritik yang menyertai. Hal ini bertujuan untuk mewadahi setiap bunyi yang terdapat dalam bahasa-bahasa tertentu. Semisal dalam bahasa Indonesia terdapat 6 buah vokal, yakni A, I, U, E, U, dan O. Tetapi dalam aksara Latin hanya terdapat 5 vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, disinilah letak kepentingan kita untuk mempelajari fonetik dalam fonologi. Kemudian ada klasifikasi bunyi mulai dari vokal atau bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan udara pada artikulator saat bunyi hendak diproduksi. Selanjutnya, dalam fonetik kita akan mempelajari tentang unsur-unsur suprasegmental. Unsur-unsur ini merupakan bunyi bahasa yang tidak dapat disegmentasi. Unsur-unsur ini dikenal juga unsur prosodi atau unsur yang memperlihatkan intonasi seperti tekanan, tanda, dan jeda pada saat bunyi diproduksi. Dan terakhir yang dipelajari dalam fonetik adalah silabel atau suku kata. Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Pada bagian fonemik, kita akan membahas mengenai identifikasi dan klasifikasi fonem atau alofon.
Fonem adalah bunyi yang memiliki pasangan minimal atau sudah bisa membedakan makna antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lain, atau dia bersifat distintif. Materi yang kedua yaitu morfologi. Beberapa ahli mendefinisikan apa itu morfologi. Menurut HR 2015 halaman 3, morfologi merupakan suatu ilmu tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sementara itu, menurut Ramlan 2019 halaman 29, morfologi adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata dan pengaruh perubahan dan juga arti kata. Dengan kata lain, morfologi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan juga fungsi perubahan-perubahan bentuk tersebut. Proses morfologi merupakan proses pembentukan kata-kata satuan yang lain yang merupakan bentuk dasarnya yang dibagi menjadi 3, yaitu proses pembentukan kata yang pertama adalah afiksasi, merupakan proses penambahan atau pembubuhan afiks atau imbuhan. Afiksasi tersendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu prefiks. Prefiks adalah awalan, bisa berupa me, ber, di, ter, per, se, ke. Contoh katanya adalah main, ditambah imbuhan ber, menjadi bermain. Infiks atau sisipan. Sisipan bisa berupa L, M, R. Contoh gembung, ditambah imbuhan el, menjadi gelembung. Sufiks atau akhiran. Akhiran bisa berupa i, kan, dan an. Contoh katanya adalah siram, ditambah imbuhan i, menjadi sirami. Konfiks atau gabungan awalan atau akhiran bisa berupa berkan, beran, peran, perin, dikan, dii, mekan, mei, terkan, teri, kean. Contoh katanya adalah asas ditambah imbuhan berkan, menjadi berasaskan. Simulfiks atau afiks yang tidak berbentuk suku kata yang ditambahkan atau dileburkan pada dasar. Contoh katanya adalah n ditambah kopi, menjadi ngopi. Proses pembentukan kata yang kedua adalah komposisi atau pemajemukan, proses penggabungan dua kata atau lebih sehingga membentuk kata majemuk atau kata yang memiliki arti baru. Proses komposisi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan pola susunannya. Pola susunannya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dijelaskan, menjelaskan. Contoh katanya adalah ruang bedah. Yang kedua, menjelaskan, dijelaskan. Contoh katanya adalah rendah hati. Yang ketiga, dijelaskan, dijelaskan, atau menjelaskan, menjelaskan. Contoh katanya jual beli. Yang kedua, berdasarkan jenis katanya. Terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kata kerja. Contoh katanya masuk kerja. 2. Kata sifat. Contoh katanya awet muda. 3. Kata benda. Contoh katanya rumah tangga.
Proses pembentukan yang ketiga adalah reduplikasi, merupakan proses pembentukan kata ulang yang dibagi menjadi 5 macam. Pertama, kata ulang dasar atau dwilingga disebut perulangan utuh. Contoh katanya meja-meja, mobil-mobil, gelas-gelas. 2. Kata ulang berimbuhan, bentuk perulangan yang disertai proses pengimbuhan. Contoh katanya padi-padian, memanggil-manggil. 3. Kata ulang berubah bunyi atau salin. Suara adalah bentuk perulangan yang disertai perubahan bunyi. Contoh katanya lauk pauk, sayur mayur, mondar mandir. 4. Kata ulang sebagian atau dwipurwa, bentuk perulangan yang terjadi hanya pada bagian bentuk dasar. Contoh katanya pepohonan, dedaunan, tali temali. Dan yang kelima yaitu kata ulang semu atau kata yang berbentuk menyerupai kata ulang tetapi bukan kata ulang. Contoh katanya adalah kupu-kupu, laba-laba, ubur-ubur. Demikian yang dapat saya sampaikan dari 2 materi yang saya jelaskan di atas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.